Nah, ini yang kadang-kadang aku juga mau lurusin di netizen, Bu. Mohon maaf. Kalau orang bilang inspirasi inspired by ya, bukan menjiplak. Kita nggak pernah tahu COVID-19 ini sampai kapan. Saya yakin tidak hanya saya tapi dunia berasa. Tapi saya berasa menjadi UMKM ini susah. Buat saya kalau hidup itu jangan cuma lo yang kenyang. Bagi-bagi jadi semuanya kenyang. Semua rencana yang sudah kita atur, sudah kita set up, bless. Jordi kalau nggak kontrol saya udah gila itu. Depresi mbak, aku tuh stres. Geprek menjadi besar ya, Kak, di luar negeri. Punya nggak rencana nanti ini yang lain-lain juga menyusul? Kalau sebenarnya sebelum pandemi ini ya, kita ada, kan kemarin habis buka di Kuala Lumpur. Harusnya kita buka di Taiwan. Kan Bapak Jordi ini di Indonesia ini kan paling cuma 2 bulan, selebihnya dia sebulan muter. Riset, Dia riset. develop, keluar. Sebenarnya kita bisa nyuruh orang, tapi kalau Jordi itu pernah dia nyuruh orang, akhirnya dia kayak capek sendiri. Foto bagian kanan, foto bagian kiri, udah depan gitu. Jadi dia kayak ngerasa nggak dapet feel-nya dan sering kayak dan dia pernah kayak gitu. Ketika datang udah mau buka, ternyata emang kalau foto kan beda ya, ngerasa kayaknya luas banget. Ternyata beda gitu, padahal ukuran juga udah tahu. Jadi akhirnya semua survei itu dari Jordi. Dan emang karena hobi kita jalan-jalan, kuliner gitu, jadi kadang ketika menjalani hobi kita sendiri tuh dapat banyak inspirasi. Nah, ini yang kadang-kadang aku juga mau lurusin di netizen, Bu. Mohon maaf, tapi kalau orang bilang inspirasi inspired by ya, bukan menjiplak. Jadi yang aku percaya di dunia ini nggak ada yang original. Semua adalah hasil inspirasi dari. Bukankah sekarang kita menggunakan telepon dari Alexander Graham Bell? Apakah kita menjiplak Alexander Graham Bell? Kan enggak. Tapi kita terinspirasi dari penemuannya, kemudian dimodifikasi menjadi sesuatu yang baru yang diterima oleh era global. Apa-apa ngejiplak, apa menjadi YouTuber. Apakah semua Semuanya YouTuber dibilang jiplak? Iya, Kan semuanya. enggak. Iya. Tapi kan kita terinspirasi dengan era yang ada dari yang sebelumnya gitu. Nah, ketika lagi jalan mencari inspirasi ini, timbullah niat aku dan Koko untuk kayak, one day gitu kalau lagi berdua kita pengen ya ke luar negeri tuh bukan cuma jalan-jalan, tapi kita bisa visit, kita punya toko. Sampai akhirnya buka di Hong Kong, Kuala Lumpur. Hong Kong kemarin kita ada 1 geprek bensu, 3 bensu bakso. baksonya 3. 4 store di Hong Kong. Ada 4, Kuala Lumpurnya 1, terus harusnya di tahun ini ada pembukaan di Taiwan dan di Amsterdam. Tapi kan karena pandemi, Bu, jadi Tapi sampai udah batas akhirnya udah bayar, terus kita nggak bisa nempatin karena kan kita ke lockdown nih, di merekanya enggak. ya batas waktunya belum ditentukan, Belum ditentukan. akhirnya mau kapan. Gitu, jadi ya amsyong. Tapi itu resiko bisnis ya. Resiko. Resiko gitu ya. Baru masang di mall, kita nggak pernah masuk mall. Baru kita masang di mall tutup. Kita pasang mall berapa? 10. Berapa mall? 5 yang baru buka. Yang baru buka 2. Baru buka 2. Yang 3-nya belum buka. Dan 5 bayar loh. Tanpa ini itu semuanya normal. Dan ketika kan renov, kita belum pernah punya outlet standar mall ya. Kan kalau untuk kita ruko kita udah punya standarnya. Nah kalau mall itu kan kita nyari SOP-nya lagi. Betul. Dan Ini lagi gitu. Jadi kasihan dia sebenarnya, cuman saya yakin lu masih muda, otak lu gunain semuanya. Lu forsir untuk saat ini ya, karena ya itu saya cuman punya plan A, plan B. Tapi ketika kata Tuhan ada terjadi sesuatu, kemarin kita kegulung semuanya, saya udah habis plannya. Harusnya sekarang ini yang kita siapkan sama Jordi adalah plan A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Jadi kalau terjadi di B ya kita bisa ke C, C jadi ke D gitu. Maksudnya masih ada harapan gitu. Perusahaan food and beverage-nya kan sebelum pandemi booming banget nih. betul. Nah tiba-tiba nih kan pandemi. Apa sih yang dilakukan step-stepnya oleh Ruben dan Jordi? Yang pasti aku sekarang mengalami kerugian. Kerugiannya karena apa? Karena
pada awal-awal pandemi di saat perusahaan lain langsung melakukan pengurangan pegawai atau pemotongan salary, kita itu nggak ada sama sekali. Jadi gimana? Tetap bertahan ceritanya, Tetap mau bertahan gitu. Karena kayak mikir. Tapi gini, mau bertahan tuh maksudnya cuman begini, cuman mau menyelamatin perut orang. Betul. Cuman mau nyelamatin perut orang niatnya sebenarnya. Nggak sampai hati, sampai akhirnya kita baru melakukan pengurangan pegawai pun setelah baru-baru ini doang. Setelah baru-baru ini. Bahkan kita membayarkan THR-nya full. Jadi kalau dibilang rugi ya rugi karena kan omsetnya turun, Bu. Ada sampai 70%. Ya. 70% tuh kan udah pasti makan margin kan. Nah, pada saat itu sebenarnya Jordi udah ngingetin saya, tapi saya cuma bilang, "Tolong selamatin karyawan sampai di hari raya." Karena mereka punya harapan, mereka punya ini gitu. Jadi maksudnya ya niat baik saya yakin mudah-mudahan juga berbalik baik gitu. Cuman kan di yang sekarang ini kan bukan masalah niat baik aja, tapi kita harus nyelamatin, tidak bisa satu kapal tenggelam semua kan. Jadi memang harus ada beberapa penumpang kapal yang harus kita turunkan gitu untuk menyelamatkan kapal ini bisa terus berjalan. Kalau aku pernah ngomong sama Jordi gini, kita nggak pernah tahu COVID-19 ini sampai kapan. Saya yakin tidak hanya saya tapi dunia berasa. Tapi saya berasa menjadi UMKM ini susah. Saya berasa menjadi orang yang bisa survive di negaranya sendiri itu saya yakin susah. Tapi kan mereka harus bertahan hidup. Bagaimana caranya nih gitu. Saya bilang sama Jordi, gua punya kapal besar yang sekarang lu nakodain. Lu 95% ada di kapal itu. Bahkan gue mencelok. Tapi kalau suggest dari gue adalah beli sampan kecil. Cari ikan. Ya, untuk kapal besar. Ya. Sampan kecil, kalau seandainya lu bisa dapat 2 sampai 3 sampan, percaya satu kapal pasti bisa makan kok. Iya kan? Jadi akhirnya ada bisnis-bisnis kecil yang dibuat sama Jordi, ya itu namanya, boleh sebut ya? Iya, band snack. Jadi band snack itu buat tujuannya band snack itu? Jadi kami membuka reseller lagi. Membuka reseller dengan berapa modal kemarin tuh? 1.200.000. 1.200.000 tapi sudah bisa bermitra dengan Ruben Onsu. Kalau ditanya balik, kenapa Ruben yang kayak begitu? Saya harus menyelamatkan orang lain lagi nih. Bagaimana? Saya yakin mereka pasti punya uang 2 juta. Saya itu demen mikir, gimana caranya uang 1 juta tapi jadi 2 juta. Uang 2 juta jadi 3 juta. Tanpa meminta sama orang, tapi dari 1 juta ini lu kembangin. Nah, saya menyampaikan semuanya, Jordi, gue gini. Pokoknya gini. Jordi, ya oke. Terus saya pulang, ya. Saya kalau ada sesuatu yang saya nggak bisa sampaikan lewat telepon, saya bisa datang tuh ke sini, ya. Saya datang, pak. Udah, besok pagi tuh kayak karyawannya udah di sini semua. Sama Jordi tuh, udah ini udah disampaikan. Karena Jordi yang tahu ngeramunya. Nanti setelah sudah ada hasilnya, dia baru report ke kokonya. Gitu, report ke kokonya. Setelah di report, baru oke Jordi, kesini. Adi udah bikin ini. Jadi dia sebelum presentasi ke saya, dia sudah rancang semuanya. Jadi ketika saya tanya, dia udah punya jawaban. Sebenarnya kan pelurunya banyak, Bu. Dari nama Bensu ini kadang-kadang mikir, Bensuger, minuman. Ben snack gitu, jadi snack. Terus Ben Sunda, makanan Sunda kali ya gitu. Dan bensu yang jadi lainnya. Benz itu jadi kata dasar kita buat nyari makanan. Tadi kadang pernah bercanda, tau Jordi, yang lu nggak kepikiran tapi ada nama Benz-nya gitu. Pom bensu. Udah sempat bikin desainnya. Tiba-tiba bikin pom bensu tapi pom bensin gitu. Apa rame itu dihujat. Terus bercandaan sama dia. Dari coba dua brand yang tadi itu, terus aku lihat kan, maksudnya di era pandemi ini ngelihat ekonominya nih kayaknya nggak muter, Bu. Apalagi aku baca per Agustus kemarin gitu ya, setelah ada resesi, ada BLT juga sudah 2 kali turun, tapi ternyata ekonominya nggak muter. Ibaratnya kita jualan, kita pengen dapat profit dari orang, sementara orang lain
juga pengen dapat profit. Loh berarti ini saatnya kita mengajak mereka untuk bisa berbisnis. Sampai kenapa angkanya 1 juta, kenapa angkanya 1.200.000? Karena kan ada perhitungan aku dan tim lainnya. Nah kita hitung nih masyarakat nih punya uangnya berapa, yang kena PHK tuh punya modal berapa. Dari modal itu kita risetnya dari situ. Yuk uang yang ibaratnya dijadikan sebagai pesangon, sebagai BLT, dijadikan sebagai usaha mau nggak? Kita bantu. Uang yang kalian dapetin dari BLT atau uang dari PHK diputerin lagi sama si Bensu ini untuk jadi satu bisnis baru dan yang menjanjikan gitu, yang profitable nantinya. Nah dari situ akhirnya muncullah si band snack ini dengan berbagai varian kayak gitu. Kalau secara lain, lu nggak usah repot-repot promosi karena materi promosi semua dari kita. Itu kalau bayar kan mahal, Ben. Orang sama kamu MM-an, ya kan? Iya. Promosinya. Betul. Coba kalau kamu jadi brand ambassador berapa coba? Bayar mahal banget kan? Kita tahu. Itu yang saya pikirin sama Jordi. Jordi, untung tipis nggak ada masalah. Tapi perutnya buat saya kalau hidup itu jangan cuma lo yang kenyang. Iya, bagi-bagi. Bagi-bagi, jadi semuanya kenyang. Kalau kita sendiri yang kenyang, yang lain lapar, orang kebanyakan kenyang jadinya kan bego gini. Perut kekenyangan. Jadinya dia nggak ngerti dia mau ngapain. Tapi kan kalau kita satu tim yang dimaksud sama Jordi, apapun yang lo lakukan harus teamwork. Apapun yang harus lo lakukan, jangan ada jarak di antara lo dan gue. Dari ide tadi band snack sampai nih mau launching sekarang, penggodokannya berapa lama? Kalau ide sih mungkin pada saat awal pandemi itu sudah mulai ada. Iya Maret, tapi matangnya aku baru dapat formula dari 8 varian ini itu 2 bulan lalu lah. Kalau ngelihat reseller yang sudah bergabung sama kita tuh udah 100. Kan dari 100 itu kan sebenarnya mereka ada anak kaki-kaki lagi kan gitu. Makanya saya rasa ya mungkin di luar sana kan banyak yang berpikiran tentang mereka juga harus survive. Jadi kalau saya karena biasa otak saya mikir gimana caranya mereka bisa survive, mereka juga dapat untung, saya juga dapat untung. Nah itu gimana caranya? Makanya saya korbankan nih nama gue, lo boleh pakai deh. Jadi tadi yang dari pandemi itu band segar yang keluar. Band segar, band seafood. Tapi yang paling anjlok. Kantin tuh. Oh, kantin jajan Bensu. Kantin jajan Bensu itu adalah efek pandemi juga. Jadi kantin jajan Bensu itu sebenarnya tadinya satu konsep di awal tahun waktu kita lagi meeting, ada satu food court yang mau kita kelola. Jadi di food court itu selain dari produknya Bensu, ada juga produk-produk dari UMKM, teman-teman artis lainnya kan juga ada yang lagi suffer banget. Tapi nggak artis aja juga bisa. Jualan makanan gitu. Terus pokoknya dari sekian banyak orang jualan kita jadiin satu lah, food court gitu istilahnya. Nah tapi ternyata pas pandemi ini wah anjlok banget. Nggak mungkin nggak bisa. Akhirnya timbullah kantin jajan Bensu di mana semua outlet Bensu bakso, geprek Bensu, Bensunda, Bensu segar, Bensu seafood jualan 5-5-nya buat ngebantuin. Jadi Bensu segar nggak mungkin bisa hidup sendiri. Akhirnya Bensu segarnya jualan Bensu seafood juga, jualan geprek Bensu menu kecil juga, jualan Bensu bakso juga. Tapi kan harus ada satu payungnya nih untuk bisa mengayomi mereka. Disebutlah kantin jajan Bensu. Padahal ya sebenarnya istilah sekarang tuh cloud kitchen. Sebelum COVID ini, wah ini banyak banget plan kita di tahun ini yang hancur semuanya. Udah semua rencana yang sudah kita atur, sudah kita set up, bless. Udah nggak bisa ngomong mbak pokoknya udah bless. Kenapa aku bilang bless gitu ya, di saat pandemi ini, sebelum pandemi itu biasanya kita setiap akhir tahun itu pasti ada meeting akhir tahun. Itu semuanya. Evaluasi apa aja yang lu udah kerjakan, apa aja yang lu udah ini, dan apa yang akan dikerjakan. Tahun depan. Tiba-tiba Maret angin menghembus kencang. Ya, tapi aku nggak bisa bilang itu ambruk, enggak. Tapi kami berusaha untuk survive di terpaan angin itu. Karena akhirnya yang paling menyedihkan itu pada saat itu adalah Bensunda. Karena konsep kami all you can take. Jordi kalau nggak kontrol saya udah gila itu. Depresi mbak, aku tuh stres karena
apa yang harus gue lakukan nih gitu. Gue bingung gue mau ngapain lagi nih karena ini gue belum selesai ngomong. Jordi masuk, kok bensu drink gini-gini. Aduh, udah selesai lagi. Tenang lagi terus, masuk lagi. Kok bensu bakso. Gitu jadi belum kelar pikiran ini jadi penat kan. Tapi kan kita di rumah juga ada anak istri gitu. Jadi menutupi kebohongan bahagia di depan mereka juga aku yakin mereka pasti nguping. Tapi kalau saya bilang sama mereka, sama Jordi, saya jarang bersentuhan dengan kalau untuk F&B ini. Karena saya yakin Jordi panglima yang udah standby di depan gitu. Dia tidak akan membiarkan sesuatu yang tidak baik itu masuk ke istananya istilahnya gitu. Atau menghancurkan istananya. Gila nih si Ruben, bungkus nasi aja masih dibisnisin. Bukan. Justru bagaimana caranya lu di-upgrade biar lu bisa sama dengan brand-brand internasional. Kalau lu orang Indonesia, lu makan makanan Indonesia dan makanan Indonesia itu terkenal di luar negeri, lu harus bangga. Ini udah bukan Ruben yang dulu, tapi Ruben yang sekarang. Tapi kalau mau dibalikin Ruben gilanya yang dulu, coba teuing lah, lu mau apa ya udah amat gitu. Tapi nggak bisa. Sekarang ini Ruben ada untuk orang banyak. Selama saya bisa bantu, pasti saya akan bantu.